Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Zakaria dari kelas TP1A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pergerakan lempeng bumi atau benua dari awal menyatu hingga terpisah. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang pengertian dan letaknya lempeng bumi. Lempeng bumi adalah bagian dari litosfer sebagai lapisan terluar dari permukaan bumi yang mempunyai struktur padat serta keras, terdiri atas berbagai batuan dan tanah. Letak lempeng ini di atas lapisan mantel bumi yang berasal lapisan mantel bumi yang massa zatnya yaitu lava sehingga strukturnya lebih cair serta kental. Kedua, di sini saya memasukkan tentang teori pembentukan lempeng bumi. Yang pertama, teori kontraksi dan pemuaian. Yang kedua, teori pengapungan benua. Yang ketiga, teori konveksi. Yang keempat, teori dua benua atau disebut Eurasia Gondwana. Yang keempat, teori lempeng tektonik. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan jenis pergerakan lempeng tektonik. Yang pertama, teori konvergensi. Yang kedua, teori divergensi. Yang ketiga, sesar mendatar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gerakan konvergensi. Gerakan konvergensi adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Yang kedua, gerakan divergensi. Gerakan divergensi adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena gerakan yang menjauh, timbul retakan-retakan yang menjadi jalan keluar magma. Magma naik ke permukaan dan mendesak permukaan bumi, sehingga menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Dan terakhir, saya ingin menjelaskan tentang gerakan sesar mendatar. Gerakan sesar mendatar adalah gerakan lempeng kulit bumi yang saling bergeserkan dalam posisi yang sama, datar dan sejajar dengan berlawanan arah. Contohnya adalah sesar San Andreas di California atau Amerika. Selanjutnya, di sini saya ingin menjelaskan pergerakan lempeng bumi atau benua dari awal sejak masih menyatu hingga sekarang atau terpisah. Wigner mendapati bahwa timur Amerika Selatan cocok jika dihubungkan dengan barat Afrika, memberikan petunjuk bahwa semua benua dahulu pernah bersatu. Wigner mencari bebatuan dan fosil di dua sisi benua yang berbatasan dengan Samudra Atlantik untuk membentuk hipotesisnya. Dia berhasil menemukan bukti-bukti tersebut tetapi tidak dapat menjelaskan mekanisme pergerakan benua dan gagasannya ditentang oleh organisasi seperti American Petroleum Society. Hipotesisnya tidak diajukan hingga kematiannya pada 1930. Hipotesis utamanya adalah di bumi pernah ada satu benua raksasa yang disebut Pangea, dalam arti semua daratan, yang dikelilingi oleh Patalasa atau semua lautan. Selanjutnya, 207 juta tahun yang lalu, Pangea pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil yang kemudian bergerak menuju ke tempatnya seperti yang dijumpai saat ini. Beberapa ilmuwan dapat menerima konsep ini, namun sebagian besar lainnya tidak dapat membayangkan bagaimana satu massa benua yang besar dapat mengapung di atas bumi yang padat dan mengapa ini terjadi. Pemahaman para ilmuwan pengkritik adalah ini bahwa gaya yang bekerja pada bumi adalah gaya vertikal. Tidaklah mungkin gaya vertikal ini mampu menyebabkan benua yang besar tersebut terpecah. Pada masa itu belum dijumpai bukti-bukti yang meyakinkan. Wigner mengumpulkan buktinya berupa kesamaan garis pantai, persamaan fosil, struktur, dan batuan. Namun, tetap saja usaha Wigner sia-sia karena Wigner tidak mampu menjelaskan dan meyakinkan para ahli bahwa gaya utama yang bekerja adalah gaya lateral bukan gaya vertikal.
pada tahun 1990-an ditemukan bahwa magma berada di sepanjang garis lempeng tektonik menandakan dasar laut bergeser seperti yang diperkirakan Wiginer. Selanjutnya, teori Pangea. Di sini saya ingin menjelaskan teori Pangea. Wiginer mengira semua benua pernah bergabung bersama dalam urkontinen sebelum pecah dan melayang ke posisi mereka saat ini. Tetapi para ahli geologi dengan keras mencela teori penggeseran benua Wiginer. Selain ia menerbitkan rinciannya dalam sebuah buku tahun 1915 berjudul The Origin of Continents and Ocean. Bagian dari oposisi adalah karena Wiginer tidak memiliki model yang baik untuk menjelaskan bagaimana benua bergerak terpisah. Meskipun sebagian besar pengamatan Wiginer tentang fosil dan batuan benar, dia salah besar dalam beberapa poin kunci. Misalnya, Wiginer berpikir bahwa benua mungkin telah menembus kerak samudra, seperti pemecah es yang menghancurkan es. Ada ironi bahwa keberatan utama terhadap pergeseran benua adalah bahwa tidak ada mekanisme dan lempeng tektonik diterima tanpa mekanisme. Untuk memindahkan benua, kata Henry Frenkel, seorang profesor emeritus di University of Missouri, Kansas City dan penulis. Dari 4 volume The Continental Drift Controversy atau Cambridge University Press 2012, menutup meskipun teori pergeseran benua Wiginer dibuang. Teori itu memperkenalkan gagasan memindahkan benua ke geosains dan beberapa dekade kemudian para ilmuwan akan mengkonfirmasi beberapa ide Wiginer seperti keberadaan superbenua di masa lalu yang menggabungkan semua daratan dunia menjadi satu. Pangea adalah superbenua yang terbentuk sekitar 200 hingga 250 juta tahun yang lalu. Menurut survei geologi AS atau USGS dan bertanggung jawab atas petunjukan fosil dan batuan yang mengarahkan Wiginer ke teorinya. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.